Kita buktinya kan pada ditangkap menteri-menterinya sekarang kan, Menteri Agama ditangkap, Menteri Pendidikan ditangkap, banyak menteri-menteri kan sekarang yang ditangkap Menteri Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi juga kena lah gitu ya kalau saya. Nah kalau misalkan maksudnya Jokowi ditangkap? Ya mudah-mudahan kan gitu kan, saya mendoa supaya Jokowi ditangkap ya kan, artinya nyanyi lah. Gue jawabnya amin apa enggak amin? Ya enggak, ya terserah Mas Bambang lah itu kan. Amin, ya kan kalau Prabowo ini jangan simbolisasinya masih ada dengan geng Jokowi. Kan itu diminta orang. Sebenarnya secara 80% saya yang tahu Prabowo itu tidak ada urusan lagi dengan Jokowi. Jadi presiden ini usul saya secepatnya ya untuk membangun kabinet war. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Udah lama sohib saya ini menghilang. Saya nggak tahu menghilang karena apa. Untung belum saya laporin ke Kontras, Syahgan dan Nenggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bambang? Ya, sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Ini yang menarik dari Syahganda ini mukanya muka capek. Capek emang ya? Lagi kerja banget. Cuman pakaiannya rapi. Biasanya biasa saja. Jadi jangan-jangan dia sedang melakukan riset sesuatu untuk kepentingan bangsa ini dan dia harus menghadap pejabat tertinggi di Republik ini. Waduh, gitu gak sih? Serem banget. Lu kapan sih terakhir ketemu Pak Prabowo? Waduh, udah lama sih itu Januari kan. Januari. Jadi pada saat itu belum kelihatan ya kondisi bangsa ini kan kayaknya tambah menurun nih bos, lagi menjadi belum dong. Waktu isu ketemu Prabowo itu kan masih isu BOP kan. Ya kan fokus ART itu kan belum ya? Ya ART ada, tapi kan yang enggak disangka-sangka itu kan perang. Yang itu tidak ada, mungkin saya yakin bahwa Prabowo juga tidak menyangka akan ada perang di Iran Israel ini gitu loh, Iran Israel. Itu ketemu Pak Prabowo terakhir ya. Iya itu. Jadi kalau sekarang situasi pasti sangat berbeda dong. Semua asumsi-asumsi lama tentang pembangunan ya harus dirubah harusnya gitu. Apa tuh asumsi yang mesti dirubah misalnya? World Bank baru ngeluarin angka proyeksi kondisi ekonomi Indonesia ya tercapai berapa? 4,7. Ya makanya gini kan, kalau kita bicara situasi perang maka kan shifting paradigmnya harus dilakukan secara cepat. Ya misalkan apakah kita harus menyusun yang disebut economic of war. Jadi jangan lagi mindset biasa gitu loh. Kita nggak perlu mikirkan banyak hal. Economic of war ini ya tentu beberapa hal strategis yang konsentrasi pada kalau perang ini lama di Timur Tengah, apalagi kalau meluas sampai ke Laut Cina Selatan misalnya seperti itu bagaimana gitu. Itu kan harus dihitung secara serius gitu loh. Dan organisasinya itu apakah organisasi pemerintahan model begini atau organisasi model perang. Ya kan, misalnya contoh gini nih, Donald Trump itu kan mengganti defense ministry menjadi war ministry kan, misalnya gitu. Kenapa kita bingung loh kok dia ganti? Tapi orang nggak tahu bahwa itu rupanya bagian daripada strategi Trump untuk agresif kan, untuk perang di mana-mana kan gitu kan, nguasain Venezuela, nguasain Timur Tengah rencana dia, terus Greenland apa segala kan seperti itu. Nah Indonesia juga harus berpikir itu. Jadi bukan lagi judul-judul kementerian yang seperti sekarang, kementerian-kementeriannya mesti yang kementerian-kementerian yang terkait dengan situasi genting ke depan gitu loh. Saya mau belah dua dulu nih bos. Tidak memasukkan unsur mutakhir, perang, BBM macam-macam. Kalau tidak ada faktor-faktor itu, pemerintahan kita sendiri sebenarnya baik-baik saja apa enggak? Kalau belum memasukkan itu. Ya sangat baik ya, karena pertama kan shifting paradigmnya itu ke arah sosialistik sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang 10 tahun di era Jokowi sangat neolib dan gerombolan ya, artinya orang-orang perampok apa segala itu berkeliaran di situ kan. Yang kita buktinya kan pada ditangkap menteri-menterinya sekarang kan, Menteri Agama ditangkap, Menteri Pendidikan ditangkap, banyak menteri-menteri kan sekarang yang ditangkap Menteri Jokowi. Mudah-mudahan Jokowi juga kena lah gitu ya kalau saya. Nah kalau misalkan maksudnya Jokowi ditangkap? Ya mudah-mudahan kan gitu kan, saya mendoa supaya Jokowi ditangkap ya kan, artinya nyanyi lah. Gue jawabnya amin apa enggak amin? Ya terserah Mas Bambang lah itu kan. Amin. Kan kalau saya mendoakan Jokowi ditangkap kan. Nah kalau misalkan kita bicara itu kan MBG 300 triliun misalnya gitu ya kan, koperasi industri ratusan triliun, itu apakah
kan itu aman-aman aja dulu, karena apa? Karena kita misalkan kita nerbitkan bond untuk kita pinjam uang orang, zaman itu kan biasa. Tapi kan di zaman sekarang nih, ini dalam zaman sekarang nggak nih? Iya, zaman sekarang ya. Iya, maksudnya kalau sekarang setelah perang ini kan yang namanya belum masukin unsur perang dulu bos nih, kalau nggak ada perang. Kalau nggak ada perang, menurut saya baik-baik saja. Yang diproblemkan orang misalkan kemarin soal misalkan bagaimana sih kenapa terlalu jor-joran nih uang untuk MBG padahal dia dikelola belum benar. Ya itu masih bisa di-adjust. Ya kan, artinya bagaimana tata kelolanya itu dipercepat, diperbaiki apa segala. Nanti mudah-mudahan dia baik dalam tempo setahun 2 tahun misalnya seperti itu, ya kan. Tapi ya saya nggak bisa, saya harus tarik lagi ke yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan lack of resources jadinya gitu. Maka di antara lack of resources ini, rationality itu ya kewarasan kita harus kita ubah dari kewarasan yang kemarin gitu loh, karena ada shifting situasinya, ekosistemnya gitu loh. Iya. Artinya kalau pakai asumsi tidak ada perang, itu pun perlu perbaikan-perbaikan. Oh ya pasti. Apalagi sekarang ditambah ada faktor perang ini, maka perubahan yang drastis, perbaikan-perbaikan itu harus terjadi. Iya. Kalau nggak ada perang, tetap aja nggak boleh beli motor untuk NBG kan? Iya, tetap ribuan itu. Iya. Ini udah perang beli motor juga kan? Iya, jadi pertanyaannya iya betul. Nggak masuk akal. Itulah yang disebut dengan radical break itu harus dilakukan ya untuk mengganti orang-orang yang tepat dalam situasi perang itu. Maksudnya gitu kan lo bos? Iya banget ya. Saya kan gini ya, kalau misal Donald Trump ya, dia punya sense of crisis yang tinggi menurut saya. Apa ya, dalam kepentingan dia, ketika dia melihat menteri-menterinya, jaksa agungnya, jenderal-jenderalnya mengganggu ya rencana dia pecat langsung. Itu 2 orang kesayangan dia kan yang dia pecat itu, si Pam itu yang jaksa agung, ya kan, yang satu lagi yang menteri ICA, imigran yang urusan imigran itu kan dia pecat. Dua-duanya perempuan. Ya kan, yang jenderal 3 dia pecat sama Trump. Itu Trump memang betul-betul menurut saya pemimpin yang sense of crisis tegas ya, dia lakukan dalam strategi dia gitu loh. Ikut gua atau out? Bukan atau out, enggak cocok lu gue buang gitu loh. Lu mengganggu ini gua rencana penting, rencana sensitif, buang. Gitu loh. Kan PAM ini misalkan kan kenapa dia dibuang, salah satunya kan karena dia gagal mengendalikan isu Epstein file kan. Ya kan, di antara Trump lagi mau perang di dalam negeri, isu Epsteinnya muncul dan PAM tidak bisa mengendalikan. Itu dipecat langsung gitu loh. Nah, di kita ini bagaimana presiden? Menurut saya presiden belum melakukan itu karena dia belum masuk ke sense of war tadi gitu loh, sense of crisis ini gitu. Manajemennya belum sampai ke situ. Lagi tipikalnya Pak Prabowo, apa dia mencat-mencat kan? Enggak, dia biasanya nggak mencat langsung kan, orangnya mengundurkan diri, nggak dipecat sama dia. Kalau Trump kan mencat nih. Kok Prabowo tipikalnya kalau Prabowo ini ya nggak tahu ya, dia memang ada mencat Sri Mulyani kemarin ya, kemudian beberapa Sri orang Mulyani juga mengundurkan diri bukan dipecat. Iya, lu jangan bikin itu insinuasi yang enggak. Ya bukan, maksud saya itu artinya ya memang itu pertanyaan juga. Ya kan, kapan Prabowo keluar tentaranya, ketegasannya, apanya kan gitu kan. Kita berharap memang sekarang dong kan gitu, ketika ada krisis besar di dunia keluar ini. Keluar dia tentaranya bos. Oh udah keluar. Keluar. Waktu kasus Andri kasih ke POM. Tapi justru civil society minta jangan ke POM, ke pengadilan negeri. Keluar tentaranya tuh malah. Oh gitu. Iya. Kebolak-balik jadinya. Iya. Tapi saya mau tambahin gini deh bos. Nah situasi hari ini ada pernyataan yang sekarang keras dari civil society, walaupun mungkin sebagian orang mengatakan apa betul dia civil society atau dia sebenarnya anasir lain yang muncul dari situ kan mulai muncul tuh, seperti Saiful Mujani pernyataannya ya jatuhkan Prabowo. Terus udah gitu nih beberapa minggu lagi nih akan ada demo gede-gedean. Terus ada lagi kasus hukumnya Andri yang sekarang jadi salah satu pemicu demo juga tuh bos. Nilai tukar yang hari ini aja 17.100 bos. Terus situasi kelangkaan bukan hanya BBM ya, kelangkaan petrokimia itu bisa menyebabkan memukul langsung LPG, plastik kayak gitu. Itu situasinya tuh sekarang kritikal banget bos.
Kalau lu diminta untuk menasehati Pak Presiden, yang katanya walaupun nggak mungkin dinasehati, nggak pernah mau terima nasihat, itu apa yang mau dikerjain? Yang pertama saya agak beda nih. Saya yakin Prabowo bisa terima nasihat, asal rasional, ya. Misalkan. Jadi Pak Saiful Mujani nggak rasional nasihatnya, saya nggak diterima tuh. Iya, kalau Saiful Mujani kan isunya impeachment. Impeachment kan dengan teman-teman civil society ini. Karena nggak bisa dinasehatin, jadi iya, karena asumsi dia tidak bisa nasihatin kan gitu. Ya kan, kalau saya sih sebenarnya masih melihat ada peluang untuk kita berikan masukan. Ya, misalkan apa? Ketika Najwa Shihab datang ke presiden, ya kan, walaupun dia dengan gaya wartawan, tapi kan dia kan memberi masukan bahwa ini rakyat menuntut ketegasan untuk kasus Andri Yunus. Nah, kemudian kan dia merespon itu. Ya kan, saya pikir banyaklah presiden ya, dalam konteks demokrasi ya, misalkan ketika saya ketemu saya bilang bisa nggak Pak dibebasin aja Del Predo, ya kan, dan teman-teman kasus Agustus ya. Nah, yang problem sekarang dalam konteks isu impeachment ini kan ada situasi yang krisis tadi ya. Sebelum ada krisis yang sekarang, kita udah disebut Indonesia gelap, yang dimana lapangan kerja sulit, ya, kemudian uang kelas menengah bawah itu berkurang, ya, dari yang tabungannya rata-rata saya kurang ngerti berapa juta itu turun jadi ini, maut, ya. Makan utang, makan utang, orang terjerat pinjol makin banyak, ada situasi maksudnya, ya kan. Nah, ini sudah buruk. Ya kan, nah itu mungkin kalau tidak ada perang ini dengan metode yang Prabowo sekarang bisalah dia selesain gitu. Tapi dengan adanya perang ini, maka semua asumsi-asumsi yang lama itu harus dirubah. Nah, menurut saya asumsi-asumsi ini belum terlalu gencar. Contoh, misalkan presiden bilang kita akan mandiri energi, ya B40, B50, ya buka dong di publik berapa juta ton kita sudah punya itu supply kita, misalnya seperti itu. Bisa nggak B40, B50-nya langsung itu digunakan, ya kan? Misalkan di pom-pom bensin itu, ya kombinasi kalau kita beli bensin sudah ada biodiesel yang lebih banyak, misalnya gitu. Nah, kalau kita misalkan bilang, oh kita mandiri kita, tapi impor terus. Ya, sejak 1 juta barel atau seperti itu. Nah, ini kan situasinya udah berat. Maka kita menghitung, lembaga saya menghitung itu kita akan sampai 4,3% defisit kita. Ya, apabila kalau BBM naik terus dan kita biasa-biasa aja gitu. Maka itu kemudian pemerintah harus siap-siap, ya kan, untuk Perpu atau undang-undang APBN diganti seperti itu. Dia teman-teman civil society yang mengkritik Prabowo sekarang, memang dia akan menjadi tumbuh seperti jamur, berkembang sampai ke rakyat, akan ribut, misalnya kayak gitu. Kalau ekonomi ini makin goyang gitu loh. Nah, ini yang memang maksud saya presiden harus melakukan readjustment terhadap leadership dia. Maksudnya kabinet apa segala itu harus betul-betul yang orangnya ya orang yang ya agak ke arah ngerti lah economic of war itu gitu. Sekarang ini kan bertemu tiga kecemasan. Kecemasan pertama itu ekonomi kelihatannya goyah dengan indikator yang makin menurun. Terus udah gitu dalam kasus Andri dia bilang nih hukum tidak adil, diskriminatif. Orang yang jadi korban itu sipil, ya kan, belum pernah diperiksa tiba-tiba udah didorong ke militer. Terus ditambah lagi ini pemerintahan kalau nggak diubah seperti yang Pak Saganda bilang itu menjadi tidak stabil. Pemerintahan tidak stabil, kondisi hukum yang tidak adil, ekonomi yang gola, itu semuanya kan bisa dipolitisasi. Atau itu menjadi kekuatan politik untuk lagi tidak percaya, ya, jadi dari untrust confidential sampai menjadi untrust legitimasi kan tuh bos. Ya, plus geopolitiknya juga. Yes. Geopolitik ini kan misalkan Prabowo selama ini coba melakukan politik bebas aktif di level elit dunia, ya dia sering ketemu Xi Jinping, ketemu Trump, ketemu Putin dan lain-lain kan. Tapi kan sekarang orang menuntut kok di mana? Kita Indonesia di mana? Oh, kita bilang kita bebas aktif. Tapi rakyat kita marah. Sekarang ini situasinya. Kenapa Bapak tidak melawan Amerika? Karena rakyat Indonesia yang mayoritas Islam ini kan selama ini merasa Amerika itu musuh kan gitu kan, dalam konteks yang situasi tidak tenang seperti sekarang. Nah,
Prabowo kan juga bingung misalnya seperti itu. Bagaimana nih sebenarnya sikap politik luar negeri kita? Ya, apakah kita melihat situasi masyarakat yang membela Iran? Ya, meskipun kita Sunni mayoritas, tapi suasana politiknya kita membela Iran karena kita anggap Iran itu dijalimi oleh kekuatan imperialis global. Misalnya seperti itu. Kan kita kan anti imperialis kan. Nah, Prabowo kan bingung di sini gitu loh. Masih serius loh Pak Prabowo bingung. Ya iya dong, kan kita kan misalkan Pak Prabowo kan ketika ngasih statement condolence terhadap meninggalnya Ayatollah di Iran sana kan, atau mengecam, atau dia belum mengecam Amerika, agresifnya Amerika, itu kan dipersepsikan rakyat kita dia bingung gitu loh. Bimbang lah. Bingung. Setelah bingung itu karena kebimbangan. Iya. Nah, misalnya seperti itu yang membuat nanti ketika ada isu pemakjulan itu, ya dia bisa menjadi menjadi kayak zaman dulu 98. Itu kan ketika ada krisis mulai waktu itu finansial ya. Itu kan mulai itu menjamur kelompok-kelompok LSM yang ya Ibu Peduli lah, inilah apa. Lama-lama kan jadi kekuatan besar yang menuntut Soeharto turun kan gitu. Nah, ini yang kita karena belajar dari demo yang kemarin yang Agustus tahun lalu, yang kemudian orang memprediksi Agustus ini juga akan ada yang sama. Ini yang agak bahaya kalau misalkan situasi sekarang ini agak berbahaya untuk gerakan-gerakan seperti itu. Ini bisa instabilitas benar gitu loh. Ya. Artinya kan kalau yang tadi saya Ganda bilang tuh, kalau tidak diubah pola kepemimpinannya, itu dia kuncinya di situ. Ya, tidak diberi treatment untuk mengakomodasi masalah-masalahnya itu, dikelola itu, maka ini akan membesar ini. Dan kalau udah membesar kan artinya ketidakpercayaan itu makin meluas. Kalau udah tidak percaya kan yang dituntut ya lu turun, lu udah nggak sanggup lagi kan, dianggap gitu kan. Tidak percaya ya kalau nggak sanggup turun aja kan. Iya, makanya kan orang dari dulu kan minta radical break itu kan, bahwa ini Prabowo ini jangan simbolisasinya masih ada dengan geng Jokowi. Kan itu diminta orang. Kan gitu. Iya kan? Sebenarnya secara 80% saya yang tahu Prabowo itu tidak ada urusan lagi dengan Jokowi. Ya karena apa? Karena kita lihat dari kebijakannya kan. Kebijakannya yang sama sekali antitesis dari Jokowi. Terutama ketika dia mensita jutaan hektar lahan-lahan yang dibiarkan Jokowi diambil oleh konglomerat hitam ini kan diambil Prabowo. Tapi kan simboliknya dia nggak lakukan. Maksudnya dia tetap memperlihatkan nama Jokowi itu tidak ada persoalan. Padahal kalau misalkan presiden yang dia mau radical break, dia tunjukkan ya kan, lu orang nggak benar. Misalnya gitu. Ini satu. Itu kan membuat suasana yang ditangkap masyarakat bahwa dia masih sama aja loh dengan yang lalu. Misalnya kayak gitu. Karena yang tadinya itu enggak, rakyat ini kan bukan orang yang terlalu maksudnya banyak analisis. Dia cuma lihat ketika bilang hidup Jokowi, itu orang bilang lu berarti bagian dari itu. Ini menteri-menteri Jokowi ini masih ada. Misalkan seperti itu. Iya kan? Nah, itu belum dipahami masyarakat. Nah, yang kedua, dalam situasi perang seperti sekarang, ini orang itu perlu kepastian kan. Prabowo bilang betul ada beras, ya kan 4 juta ton stok misalnya seperti itu. Oke, ya pastikan itu harga nggak naik. Kalau naik sebentar lagi nih, minyak goreng sekarang udah naik, telur udah naik apa segala misalnya gitu. Itu kan naik ya. Saya belum tahu beras ya di level berasnya, tapi ini maksud saya ini yang orang nggak benar nih, nggak benar. Pada saat bersamaan di sektor keuangan sekarang ini ada ancaman. Ya kan? Karena apa? Karena kegagalan kita mengelola pasar modal kemarin, yang kita bangga-banggakan mau tembus 10.000 indeksnya itu, indeks saham, ya kan? Ternyata amburadul semua. Karena di sana yang banyak adalah pemain-pemain tukang goreng istilahnya. Insider trading apa segala. Nah, pemain bisnis global merasa tertipu sama Indonesia. Dia minta koreksi, Prabowo koreksi, OJK diganti pemimpin. Tapi kan ada deadline dari mereka. Deadline di bulan Mei ini. Bulan Mei ini Indonesia harus berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa mereka sudah memperbaiki. Ada syarat-syarat seperti free float-nya 15%, syarat ini, syarat itu, apa segala. Lihat aja, kita lihat. Itu bulan Mei ya? Bulan Mei dong, yang Standard & Poor's akan melakukan satu
penilaian. Kalau Standard & Poor's ini nanti misalkan dia turunin rating kita, hancur dah Indonesia. Tapi prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi itu sekarang berubah nggak? Ya kita nggak tahu, kita lihat aja kan, karena kan orang misalkan apakah orang-orang yang pemain-pemain itu udah dikeluarkan atau belum? Ya kan dikasih sanksi atau enggak? Ini kan problem, ini kan persoalan gini, di Indonesia ini presiden masih dituntut orang untuk tegas secara sanksi. Misalnya gini, apakah ketika sawit-sawit ilegal itu diambil 3 juta hektar? Kemudian sekarang pengelolaannya diberikan kepada orang lama, ya kan? Atau tidak? Ini sekarang big question di mana-mana kalau isu masih, ini balik lagi orang-orang lama yang ngelola gitu dengan metode KSU misalkan. Nah itu harus dijelaskan dong, kasih sanksi dong. Nggak boleh nggak ada sanksi, ya kan? Nggak hanya uang misalkan diambil, nih uang nanti Kejaksaan Agung papar uang ini kita udah ambil. Orang bukan itu, lu juga harus ada correction itu bukan hanya uangnya diambil tapi juga bisa dimiskinkan orang-orang yang korupsi itu, ya kan? Harus ada a new player di dalam dunia usaha, jangan itu lagi misalnya seperti itu. Nah ini yang ditunggu masyarakat saya pikir, Mas Bambang. Dari titik itu sebenarnya persepsi yang berkembang itu berbasis kepada kebijakan yang memang tidak berubah secara drastis. Sehingga kemudian itu yang semakin menguatkan persepsi itu memang benar nih. Sudah gitu ditambah lagi situasi yang semakin kritikal. Apalagi sekarang dengan belum nyentuh BBM, walaupun sekarang sudah turun di bawah 100, tapi kan tetap punya potensi meningkat lagi kalau Selat Hormuz masih dikunci seperti itu. Setelah BBM itu, ini kan bukan hanya harga, suplainya juga kita mau beli di mana tuh, nggak ada ininya. Ya makanya kan gini kan, informasi yang saya terima ya, zaman Raja Khalid tergantung dia penjahat atau koruptor dianggap oleh pengadilan nanti, dia kan udah tersangka kan. Belum. Itu yang tersangka anaknya kan. Enggak, kasusnya kan ada kasus lalu yang 2008 sampai 2015 ya kan, ada lagi yang kasus anaknya kan, udah 2 kasus dia nih. Anggaplah misalkan dia tersangka, dia akan menjadi penjahat kalau dia dijatuhkan hukuman oleh pengadilan secara tetap kan, kira-kira gitu ya kan. Tapi dulu ketika ada Raja Khalid sebagai mafia minyak, dia itu berhasil mengkonten kepentingan kita di Singapura, di pasar-pasar minyak internasional. Kalau sekarang tanpa dia dan kita belum ada pemain baru, kita tuh kejadian kayak seperti kemarin, 2 kapal masuk ke perairan Indonesia ditarik lagi, karena mafianya bilang, mafia minyak nih, harga naik, nggak jadi kirim ke Indonesia. Indonesia bilang, kan kita udah beli Pak, udah bayar, nggak bisa, harga naik. Sama seperti masker. Dulu zaman COVID, harga 5.000. Kita mau beli 5.000 nyari di mana waktu itu? Nggak ada suplainya. Sama aja Mas Bambang bilang tadi, bahwa ini terjadi di dunia energi sekarang, minyak ini. Nah ini mesti ada gerakan cepat dari Pertamina, dia uangnya jangan sistem pembayaran yang dulu sebulan atau apa. Enggak, ini sekarang bayar depan. Ini gitu-gitu loh, ini sekarang agak rumit. Jadi ada kelangkaan tadi. Ya kan, kelangkaan itu sudah dibuktikan waktu 1 bulan lalu di Pontianak itu orang ngantri sampai 5 km. Atau 2 minggu, 3 minggu lalu saya lupa. Di Medan juga terjadi seminggu lalu. Kenapa? Karena itu ada isunya kemarin BBM yang mau di drop ke sana, ke Kalimantan Barat, dipindahkan ke Jawa. Iya kan? Nah maka kemudian di sana kelangkaan. Sudah pasti BBM kalau kita tidak cepat mengkonversi energi, ya itu sudah pasti BBM ini akan membuat fiskal kita berdarah-darah. Ya kan, kita akan subsidi tambahan ratusan triliun. Dan konversi juga perlu waktu kan ya sebenarnya. Ada beberapa yang memang misalnya sepeda motor retrofit namanya, itu di Cina udah ada, itu tinggal kita buat di sini pakai teknologi Cina, kita cepat tuh. Jadi motor tuh kan ada sekitar 15 juta sepeda motor, itu kan bisa dipasang retrofit, itu kemudian 50% BBM-nya berkurang, misalnya seperti itu ya. Kemudian beberapa penemuan lain nanti ada yang bisa langsung dikombinasikan, terutama untuk ya kalau dulu kita misalnya kayak bajai apa gitu ya. Ada Bobby Boss di sini nih. Nah Bobby Boss seperti ini kan bisa dicoba di beberapa
segmen supaya nanti orang kalau dipakai di mobilnya Mas Bambang yang keren yang mewah nanti takut rusak mesinnya misalnya kayak gitu kan. Cari lah mobil aja lah. Ya maksudnya mobil Bobby Bos dicoba lah di motor dulu di ini misalnya seperti itu. Udah dicoba Bos. Udah coba. Nah seperti itu kan harus ada apresiasi terhadap penemuan-penemuan. Misalkan jangan orang misalkan kayak teman saya dulu si Dasep teman kuliah saya, Dasep Ahmadi buat mobil listrik ditangkap malah ya kan karena dianggap penjahat malah. Yang terakhir dia bikin penemuan apa tuh Pak? Iya dia itu CNC namanya itu untuk pembentukan logam-logam di mesin beda konteks. Nah itu kembali ke sini. Jadi presiden ini usul saya secepatnya ya untuk membangun kabinet war. Jadi bukan kabinet yang sekarang. Kabinet war ini satu pastikan pangan. Ya kan beras jangan bohong. Cek bener nggak? Kalau dia beras itu dipanen, ya setahun pemerintahan Prabowo sebagai stok 4 juta, itu maka berasnya masih beras bagus karena baru setahun. Kalau berasnya yang diimpor Jokowi, era Jokowi, itu dicek lagi berasnya beras busuk atau beras apa? Ini mesti terbuka nih. Ya kan mesti ada keterbukaan kepada. Kalau Arman bilang ada swasembada, periksa. Betul nggak swasembada? Swasembada apa? Pangan atau beras? Itu. Karena pangan itu nggak bisa kita hanya beras, impor kan? Gandum 12 sampai 19 juta ton. Iya kan? Yang kita makan jadi mie itu, mie instan itu. Iya nggak? Kalau ini kemudian di stop sama Turki, Turki udah stop tuh ekspor gandum. Kalau mau dipakai sendiri kan? Iya, mau pakai sendiri. Bagaimana Ukraina? Bagaimana Amerika? Kalau mereka mempersulit ya pengiriman atau gandum apa itu gimana kita? Apa kita nggak jadi negatif pangannya? Yang tadinya surplus beras plus gandum, sekarang gandumnya misalkan langka. Bagaimana? Krisis pangan bisa terjadi. Iya, orang-orang yang jual mie instan ini sekarang stres karena apa? Karena harga plastik itu naik 100%. Ada satu lagi Bos. Dihukum nih Bos. Dalam kasus Andri misalnya. Kan ini tekanan masyarakat sipil supaya proses pemeriksaan Andri di pengadilan sipil, pengadilan biasa umum tuh harus dilakukan. Ini kan nggak perlu effort banyak Bos. Cuma Pak Prabowo bilang setuju untuk melakukan di pengadilan sipil. Itu kan nggak perlu effort yang terlalu besar. Sehingga kemudian itu bisa mengelola defisit kepercayaan tuh yang semakin menipis gitu loh. Nah ini yang gitu-gitu kan kabinet perang itu jadi penting di situ untuk melihat yang strategic intervention itu. Nah maksudnya gini Mas, itu di luar kemampuan saya menganalisis. Ya kan itu kan orang selalu debatnya itu ada namanya ajas konektivitas ya antara pengadilan militer dan sipil apa segala itu mungkin Mas Bambang lebih tahu. Tapi prinsipnya dengan yang ini kan nggak perlu effort gede Bos. Kalau itu dikerjain aja oke setuju dengan lu nggak nambah tekanan itu. Ya makanya saya kan belum mendiskusikan itu. Saya belum mengerti apakah seorang tentara yang melakukan kejahatan ya dia dihukum secara militer ya atau secara sipil kalau korbannya sipil misalnya kayak gitu. Korbannya sipil, motifnya juga sipil. Itu saya belum ngerti undang-undangnya gitu loh Mas Bambang yang ngerti gitu. Itu bidang saya tuh lebih banyak ke yang tadi ekonomi politik dan sosial. Tapi saya mendukung presiden untuk menghukum sekeras-kerasnya dan setinggi-tingginya level yang ini. Kenapa? Karena kita takut dong. Saya sebagai aktivis juga takut disiram air keras. Iya kan? Itu artinya kita inilah minta presiden itu nggak boleh lagi terjadi. Kalau penasihatnya presiden nggak siram air keras Bos. Iya siapa penasihat kita jauh. Oh iya belum masih jauh banget gitu loh ya kan. Nah itu mah. Saya kembali ke tadi memang presiden secepatnya itu memang sebaiknya kalau dia ada reshuffle itu dirubah polanya, jangan kabinet biasa-biasa aja, tapi kabinet yang memang itu udah kalau di Amerika itu betul-betul seperti Trump itu dia udah untuk perang aja udah, gitu loh. Oke, coba Bos, itu kan tadi kita ngomongin pemerintah. Kalau sekarang sebagai rakyat nih, apa yang perlu rakyat siapkan dalam situasi kayak gini supaya dia betul-betul bisa menjadi faktor pengungkit, bukan malah mendorong proses ini jauh lebih rumit gitu loh. Kan masyarakat perlu di ini kan, perlu difasilitasi. Ya jadi kalau saya baca artikel tentang situasi di India ketika BBM dinaikkan, ya UMKM di sana pada bangkrut. Mereka pulang ke desa, yang tadinya migran ke kota-kota di India pulang ke desa, ya mereka kerja di petani-petani itu. Membangun desa ya. Petani lah sebagai petani karena dia gagal di kota. Kalau bangsa kita ini paham
bahwa ada persoalan kewarasan, harga BBM itu memang harus disesuaikan nantinya. Karena kita memang importir BBM sebanyak hampir sejuta barel. Ya, dulu waktu kita anti kenaikan BBM itu masih impornya 300.000 barel. Sekarang ini udah 1 juta. Maka kita harus mengikhlaskan rakyat ini bahwa ada penyesuaian. Jangan kita nganggap itu masih biasa-biasa aja. Ketika orang-orang di Filipina ke kantor jalan kaki menghemat BBM, ya ketika di banyak negara orang melakukan perubahan transportasi, naik sepeda apa segala, konsumsi memakai magnetik kompor apa segala, kita harus adjust. Rakyat kita ini harus juga tahu dia jangan dinabobokkan. Ya, bayangan saya sebenarnya BBM naik 300 perak. Ya kan tidak ditahan sampai akhir tahun oleh Purbaya, dia bilang aman naik. Nggak boleh naik. Itu juga nggak waras menurut saya. Pemerintahnya kan nggak waras kan? Iya, Purbaya ngasih statement itu nggak waras dong. Ya kan, harusnya kan 300 perak di-adjust, nanti di-adjust lagi, sesuaikan aja. Karena apa? Karena kita nggak boleh memang tidak ngajarkan rakyat kita ya untuk memang kita ini menyesuaikan dengan keadaan kepanikan dunia. Dan rakyatnya juga dikasih tahu dengan teknologi tepat guna supaya dia kemudian bisa menyesuaikan diri juga. Oh iya kan? dong. Iya kan sebenarnya tinggal pemerintah. Misalkan pemerintah, saya bilang tadi, kita kasih retrofit untuk motor-motor. Bila perlu dikasih gratis. Apa susahnya? Ya kan? Itu nggak mahal kok. Teknologinya di Cina udah ada. Kemarin gue ke NTB di Mataram, wali kota Mataram itu udah pakai sepeda listrik, bos. Jadi ininya ASN-nya udah nggak pakai mobil dinas lagi. Kalau saya jadi Sri Sultan Hamengkubuwono, kalau saya nih ya, saya berlakukan kembali naik sepeda di Jogja itu. Kan kita naik sepeda waktu zaman saya mahasiswa dulu di ITB, saya jalan-jalan ke Jogja, itu saya naik sepeda di Jogja itu. Jogja itu betul-betul kota sepeda dan beca. Motor tuh sedikit ngelintas Malioboro dan lain-lain. Kembaliin aja. Ya kan, dalam situasi kegentingan sekarang gitu loh. Jadi banyak ide-ide yang sebenarnya harusnya muncul gitu. Saya lihat di mana kemarin wali kota itu di Jawa Timur ada yang naik sepeda juga. Yang aku takjub itu sudah sepeda listrik di Kota Mataram. Kota Mataram. Iya. 1, 2, 3 bos mestinya. Apa lagi? Enggak, apalagi gitu loh selain iya, kan tadi nanya masyarakat kan. Masyarakat ya, apalagi yang masyarakat. Pasti masyarakat kan harus memperkuat kegotong royongan mereka kan, solidarity. Karena ini zaman bukan zaman yang enak nih, zaman pasti akan sulit. Maka itu pasti ada yang jadi korban dari kesulitan ini. Maka disitulah mereka harus berpikir menolong saudara-saudaranya ya, artinya sesama komunitas itu. Rakyat jaga rakyat. Rakyat jaga rakyat gitu loh, nggak ada pilihan lain. 2, 3. Yang mana rakyat ya? Itu yang masih rakyat. Iya, saya pikir rakyat ada 3 tadi itu kan. Baru dia satu kan mindsetnya dirubah. Kewarasan. Terus kewarasan melihat jaga ini. Rakyat. Iya, jaga rakyat. Kan dia juga harus adjust. Misalkan tadi penggunaan energi tadi dia harus adjust juga gitu. Saya pikir banyak lah. Rakyat juga saya pikir sebenarnya paham kalau pemerintahnya juga frekuensi resonansinya itu pas gitu loh. Yes. Tapi yang paling mungkin yang harus dilakukan dalam jangka dekat supaya tidak terjadi gejolak yang makin menguat apa sih sebenarnya? Reshuffle kabinet. Itu nggak ada pilihan karena pemerintahan itu harus menunjukkan ada radical break dari kepemimpinan yang model lama menjadi kepemimpinan yang model perang gitu loh. Terus yang mesti masuk di situ dipilih yang omon-omon lagi. Ya nggak bisa dong. Karena selama ini presiden udah cukup waktu mengukur kinerja kan. Jadi jangan orang-orang partai menghalangi presiden untuk bekerja berbasis merit system, kinerja. Yang kalau selama ini kan nggak. Ini Pak, orang partai saya nih Pak. Nggak boleh dong. Ini kan partai kita janji kemarin 3. Ini partai saya kan janji 5. Mereka nuntut itu kembali pada pola itu. Nah ini bahaya gitu loh di situasi sekarang. Kalau di situasi kemarin saya lihat presiden cari breakthrough dia melalui Satgas PKH misalnya gitu ya kan. Satgas Merah Putih untuk koperasi apa. Oke gitu. Situasinya mungkin masih tenang. Udah nggak bisa lagi. Karena nggak bisa. Presiden nggak boleh lagi terjebak dalam gertakan partai-partai gitu loh. Situasi sudah berubah, kepemimpinan juga harus berubah. Inilah cara untuk bisa menyelamatkan kepemimpinan. Kewarasan mengajarkan semua kebijakan harus kontekstual dengan masalah yang dihadapi. Syahgan dan Nainggolan penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat nih.